menjelaskan mengenai penjelasan dari refleksi matematika. Jadi refleksi matematika adalah perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Refleksi memiliki 7 jenis. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu min X. Jadi sini berperan sebagai cermin atau pusat refleksi. Ketika memiliki titik P, X, Y adalah sumbu min X sehingga menghasilkan bayangan P, aksen, X aksen, Y aksen. Yang kedua ada refleksi terhadap sumbu min Y. Jenis ini berperan sebagai cermin sehingga jarak titik awal ke sumbu min Y akan sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu min Y. Misalnya, titik P, X, Y direfleksikan ke sumbu min Y, maka menghasilkan titik P aksen min X, Y. Yang ketiga ada refleksi terhadap titik pusat 0,0. Jenis ini berperan sebagai cermin yang memiliki jarak antara titik pusat ke titik awalnya sama dengan jarak titik bayangan ke titik pusat apabila titik P, X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, maka dihasilkan bayangan P aksen min X, min Y. Yang keempat, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi ini berperan sebagai pusat rotasi atau cermin yang jaraknya antara titik ke garis Y sama dengan X, sama dengan jarak bayangan ke garis Y sama dengan X. Hasil yang diperoleh adalah P aksen X, Y. Yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Bentuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X hampir sama dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, tetapi berlawanan. Yang keenam, ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jenis ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu min Y. Apabila titik P direfleksikan dengan garis X sama dengan H, maka titik P akan dicerminkan ke garis X sama dengan H. Namun, garis yang sejajar hanya sumbu min Y. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jenis ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu min X. Proses pembentukannya juga sama dengan pembentukan terhadap sumbu min X. Apabila titik P direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka titik P dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, sejajar dengan sumbu min X. Selanjutnya, ada dua sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi. Yang pertama itu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Yang kedua, yaitu geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Oke teman-teman, jadi di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan atau refleksi titik A 6,-3 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Kayak gini soalnya. Jadi kita disuruh nentuin bayangan dari 6,-3. Jadi ini tuh ada rumusnya. Ini rumusnya tuh A X, Y dicerminkan jadi X, min Y. Jadi kalau misalnya pencerminannya terhadap sumbu X, Y-nya minus. Jadi Y-nya nanti ada minus kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kan soalnya 6,-3. Jadi di sini ya. Ini titik A. Pencerminannya berarti A 6,3 dicerminkan jadi 6,3. Ini minus, ketemu minus jadi plus. Jadinya pencerminannya di sini. Jadi contoh soalnya, tentukanlah hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X, di mana titik A 1,5, titik B 5,5, titik C 7,2, dan titik D 1,2. Nah, untuk menentukan refleksinya atau pencerminannya ini, kita gunakan rumus A, X, Y sama dengan A aksen X, negatif Y. Berarti di sini nilai X itu tetap, terus nilai Y-nya kita rubah jadi negatif. 1,5 kita rubah jadi 1,-5, terus 5,5 dirubah jadi 5, negatif 5,
Terus 7,2 dirubah jadi 7, min 2. 1,2 dirubah jadi 1, min 2. 1, min 2. Terus langsung aja kita taruh titiknya yang udah kita temui. 1,5 berarti di sini. Terus 5,5. 7,2 sini. Sama 1,2. Terus yang ini 1,5 sini. 5,5. Terus 7,2 sini. Sama lagi 1,2. Nah, titiknya udah ditemukan. Sekarang kita sambungin aja. Nah, setelah ditarik dari satu titik ke titik lain, ini sudah dihasilkan dan kita temukan hasil refleksi dari trapesium ABCD seperti ini. Jadi soal selanjutnya itu diketahui segitiga DEF dengan koordinat D-1,3, E-1,1, dan F-3,1 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian gambarkan segitiga DEF dan D aksen, E aksen, dan F aksen. Karena di sini disuruhnya itu terhadap sumbu X, maka kita menggunakan rumus sumbu X, yaitu X min Y direfleksikan menjadi X, min Y. Nah, di sini tuh D-nya kan min 1,3. Karena di sini min Y jadinya kita min 1, min 3. Terus yang ini E min 1,1. Jadinya itu min 1, min 1. Terus yang F ini min 3,1 jadinya min 3, min 1. Nah, sekarang kita cari titik koordinatnya. Yang pertama itu kan ada min 1,3. Ini min 1. Dan ini 3-nya. Jadi titiknya itu di sini. Terus min 1, min 3. Titiknya itu di sini. Min 1, min 3. Terus yang selanjutnya itu ada min 1,1. Ini kan min 1 di sini. Terus ada min 1, min 1. Ini kan min 1, min 1 di sini. Terus ada F min 3,1. Nah, ini min 3, ini satunya. Jadi di sini. Terus ada min 3, min 1. Ini min 3, ini min 1. Jadi di sini titiknya. Nah, kita buat garisnya dulu. Kita sambungin. Nah, ini jadi hasil akhir. Kita sambungi dari titik ke titik. Jadi ini hasilnya.